Pupuk dasarnya pakai apa untuk bawang ini? Ini semua cuma pakai andalannya, cuma pakai mikroba dengan mikoriza itu. Oh, mikroba mikoriza aja ya. Nggak dikasih pupuk kandang, dikasih juga? Ya, Pupuk kandangnya dikasih nggak? kita di sini kalaupun pakai pupuk kandang jumlahnya sangat sedikit. Oh ya ya, itu saya pengen belajar itu. Karena kan di pertanian alami itu kan yang berat sebenarnya ngangkut pupuk kandangnya itu. Kalau di situ bisa sangat minim menggunakan itu, bagus sekali itu. Putro Santoso, petani agroekologi dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerapkan metode pertanian alami di Saga Farm, lahan pertanian miliknya. Metode yang digunakan Putro sejalan dengan metode pertanian alami yang dikembangkan Sanchez Suarez Marquez di Timor Farm Nusantara, Nusa Tenggara Timur. Pada tayangan episode sebelumnya, metode Nusantara di Saga Farm melalui video call, saya mengenalkan Putro Santoso dengan Sanchez Suarez Marquez. Ini Mas Putro. Sanchez mengembangkan metode pertanian alami dengan prinsip murah, mudah, dan sederhana yang diberi nama metode Nusantara. Iya, pengen tahu banyak tuh, pengen belajar dari Pak Sanchez tuh. Bang, Pertanian yang murah. yang saya bilang kalau datang ukuran murah itu kan relatif ya, tapi kalau datang sini kan bisa dilihat, dibuktikan, nanti bisa merasakan sendiri. Betul. Oh, ini benar-benar murah apa? Betul. Sembarang murah itulah. Iya. Kalau bisa emang agak lama biar saya bisa ikut bekerja di situ, bisa merasakan lah bekerja di pertanian alami Timor Farm ini. Ini dengan senang hati, Bang. Ini minggu ini kan teman-temannya yang di Jawa Tengah mau ke sini 30-an orang, Bang. Woi. Jadi kemarin pas saya di Semarang mereka minta, saya bilang boleh, kapan mau bermain ke sana, saya tunggu. Ya, ini kan akan menjadi jalinan hubungan sesama penggerak pertanian Nusantara ya, sesama penggerak pertanian agroekologis kayak gitu kan. Ini pasti ke depan akan berlanjut. Jadi pasti kita akan sharing dan akan berdiskusi bagaimana, karena kan persoalannya tidak hanya persoalan teknis kan, tapi bagaimana persoalan menyebarkan ide pertanian Nusantara ini ke tempat yang lebih luas, bagaimana menyebarkannya di masyarakat, bagaimana ini bisa berjalan, bagaimana ini secara ekonomi bisa masuk, secara ekologi bisa masuk, segala macam itu. Putro sangat terkesan dengan metode Nusantara yang dipeloporinya. Dari cara pembuatan mikroba, mikoriza, hingga pembuatan pestisida dan pupuk NPK. Atas dasar pemikiran dan semangat yang sama, Putro memutuskan berkunjung ke Timor Farm Nusantara untuk melihat langsung metode Nusantara yang diterapkan Sanchez Suarez Marquez. Kalau kita datang langsung dan istilahnya ikut mengalami, bekerja di sini segala macam, itu kan feel-nya kita dapatlah bahwa sistem yang dikembangkan di sini itu kalau kita lihat bagus, kalau melihat saja dengan merasakan tuh sangat beda lah. Om Sanchez. Mas Sukro, Selamat pagi. Wah, ketemu nih akhirnya kita. kapan sampai? Iya, baru sampai tadi pagi. Iya. Sama apa? Travel? Iya, pakai travel dari Jakarta. Delay terus tuh. Perjalanan aman? Aman, ya, agak lama, menyenangkan. Kedatangan Putro di Timor Farm Nusantara bersamaan dengan diadakannya pelatihan metode Nusantara untuk 34 petani dari Jawa Tengah. Putro pun turut bergabung dengan para petani yang berasal dari perwakilan tiap kabupaten kota di Jawa Tengah untuk mendapatkan materi 4 pilar metode Nusantara. Dari cara pembuatan mikroba, mikoriza, pestisida, dan pupuk Nusantara dengan menggunakan bahan baku alami yang ada di sekitar lahan pertanian Timor Farm Nusantara.
Yang jelas secara prinsip petani harus tahu bahwa memang metode yang tepat itu adalah metode yang seperti ini. Karena itu metode yang dibangun dari kearifan lokal yang pasti akan cocok dengan kondisi lingkungan setempat lah. Selain 4 pilar metode Nusantara, para peserta pelatihan juga mendapatkan teori dan praktek pengolahan lahan sampai dengan sistem irigasi pertanian. Putro merasakan sistem irigasi yang digunakan di Timor Farm Nusantara sangat efektif dan efisien bila diterapkan di Saga Farm, lahan pertanian miliknya. Soal sistem irigasi, di beberapa tempat saya misalnya ada kelemahan di sistem irigasi ini bisa menjadi solusi lah, katakanlah dengan lahan yang lebih luas tapi tidak membutuhkan tenaga yang lebih banyak dengan sistem sprinkle, irigasi tetes maupun yang pakai big gun itu segala macam kayak gitu ya. Di sela waktu pelatihan, Putro mendapat kesempatan berbagi pengalaman bertani secara alami kepada para peserta, seperti membuat biang mikoriza yang ada di salah satu pilar metode Nusantara. Menurut Putro, metode Nusantara yang diterapkan Sanchez di Nusa Tenggara Timur bisa diterapkan lebih baik lagi di lahan pertanian para peserta pelatihan dari Jawa Tengah. Dengan metode pertanian Nusantara itu, yaitu menambah keyakinan, sepertinya menambah keyakinan teman-teman bahwa teman-teman dari Jawa Tengah khususnya bahwa di tempat yang bayangannya pertama ini adalah kering aja bisa tumbuh dengan baik, apalagi kalau teman-teman itu akan mempraktekannya di Jawa Tengah, di mana kondisi air cukup melimpah, kemudian cuaca juga nggak terlalu panas seperti di sini gitu. Sebelum kembali ke Pulau Jawa, Putro sempat menghubungi saya melalui video call. Banyak pelajaran yang Putro dapatkan selama berada di Timor Farm Nusantara. Mantep nih, teman-teman pada antusias lah. Jadi kemarin pelatihan selama seminggu itu kan. Jadi memang pada antusias karena memang benar-benar di sini tuh menerapkan prinsip yang murah, mudah, dan sederhana. Yang menggunakan mikroba itu yang waktu itu kita ngobrolin sama Sanchez itu. Nah, itu di sini kan langsung ngelihat lah, merasakan gitu kan. Nah, saya juga berkesempatan ngisi materi juga karena diminta Pak Sanchez gitu soal mikroba, karena kebetulan kan kita sama tuh, kita mengembangkan pertanian menggunakan mikroba di sini juga sama kan, jadi sempat ngisi materi tentang mikoriza lah, gitu. Sekalian sharing. Respon peserta dari Jawa Tengah? Ya mereka sangat antusias karena mereka sebenarnya belum pernah lah melihat pertanian yang sesederhana ini, semurah ini, dan hasilnya bagus gitu. Langsung lihat hasilnya kan, jagung tuh pertumbuhannya bagus, batangnya besar-besar lah, itu teman-teman jadi merasa wah ini hebat betul ya. Maksudnya dengan tidak menggunakan yang biasanya mereka pakai pupuk kimia gitu kan. Sekarang enggak sama sekali dan bahan-bahannya benar-benar di sekitar sini gitu. Daerah di situ kering kan? Betul, daerah sini kering tapi tetap aja kan ada tuh bahan-bahan yang tersedia itu, misalnya dari humus, ada kan hutan-hutan sebelah itu, dia di situ dipakai sumber untuk mengembangkan mikrobanya itu dari situ. Jadi benar-benar memang dari lokal sini aja, nggak kemana-mana lah, nggak harus beli kemana-mana. Dapat pemahaman baru, Iya, aplikasiin. betul. Iya, terima kasih nih Mas, kita dapat kesempatan untuk berbagi di sini. Oke Mas, yuk. Udah lanjut Mas, salam buat Oke, kowe. Oh, yuk. Yuk, selamat siang. Siang. Putro berharap dengan metode Nusantara, selain para petani bisa meningkatkan keuntungan karena bisa menekan biaya produksi pertanian, juga bisa saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, bukan persaingan. Karena kultur pertanian di Indonesia harus bersifat komunal, bukan individual. Sangat cocok itu karena ini pertanian Nusantara, memang kita punya budaya gotong royong itu memang sebenarnya menjadi satu
rangkaian yang akan menyelesaikan persoalan pertanian itu selain dengan teknis-teknis itu tadi. Kemudian kalau memang persoalan dalam pelaksanaannya memang harus diselesaikan secara bergotong royong gitu. Ini akan menjadi akan menjadi model memang pertanian yang cocok di Indonesia itu seperti ini gitu loh. Jadi akan bisa disebarluaskan gitu loh. Jadi menjadi memang model pertanian Nusantara ini memang model pertanian yang ada di Indonesia gitu loh. Karena penyebar luasannya juga dengan mudah, metodenya mudah gitu, dan hasilnya dengan cara seperti ini pasti akan menekan biaya produksi segala macam. Jadi dia yang lebih penting adalah membuat tanahnya menjadi lestari. Karena memang dengan metode ini tidak merusak tanah.